guys, yay, udah lama banget tau nggak buat vlog kayak gini. Soalnya ya seperti biasa ya, karena pandemi aku nggak bisa pergi jalan-jalan. Jadi aktivitas vloggingku untuk travel vlog sementara aku hentikan karena memang nggak bisa. Dan hari ini aku bukan mau travel guys, tapi hari ini aku mau buat vlog tentang vaksin COVID-19. Jadi hari ini tuh aku mau vaksin COVID-19. Kenapa aku bisa vaksin lebih dulu daripada kalian mungkin yang di area Surabaya ya, itu karena aku itu sebagai pengurus gereja gitu. Jadi aku sebagai bendahara lingkungan gerejaku, jadinya dapat prioritas untuk melakukan vaksin pertama gitu guys. Jadi ini sekarang tanggal 10 April 2021. Ini pagi banget, jam setengah 8, nanti mulai vaksin jam 9 di CW Mall, Ciputra World Mall, kalau kalian tahu ya pastinya area Surabaya. Dan habis ini aku bakal berangkat, tapi sebelum ke berangkat aku pasti harus makan dulu, aku harus sarapan pagi dulu, baru nanti aku berangkat. Dan untungnya satu keluarga itu kita semua pengurus gereja guys, jadi papaku juga, papaku tuh asisten imam, kalau kalian tahu yang agama Katolik ya. Terus mamaku tuh bendahara wilayah, jadi mamaku bendahara wilayah, aku bendahara lingkungan. Jadi kita semua tuh satu keluarga pengurus, jadinya kita dapat kesempatan untuk vaksin itu hari ini. Jadi ditunggu proses vaksin, dan aku bakal videoin juga hari setelah aku vaksin tuh gimana rasanya. Oke, jadi ikutin terus vlog hari ini. Hai guys, sudah balik ke rumah. Dan menurut aku vaksinnya itu, tadi aku gak sempat video sih guys, soalnya jujur aja aku tuh takut sama jarum gitu loh. Jadinya kalau aku video sambil disuntik tuh kayak nggak bisa. Jadi yaudah, jadi aku udah disuntik, jadi di sebelah kiri sini, jadi agak kemeng tuh bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya agak gak enak tuh di sebelah kiri. Tapi tadi pas disuntikin gak sakit kok guys, tenang, jarumnya kecil dan gak kerasa gitu kan. Aku dulu pernah vaksin tuh, tapi bukan vaksin COVID kan, vaksin lainnya. Terus pas divaksin itu kerasa banget gitu loh, kayak cairannya masuk ke dalam gitu. Tapi yang tadi itu nggak sama sekali kerasa, sama sekali nggak kerasa. Cuman memang kerasa sih pas jarumnya masuk. Cuman pas kalau cairannya masuk atau gimana nya tuh nggak kerasa yang segitunya. Jadi itu nggak sesakit itu. Tapi nggak tahu ya nanti bakal ngefek apa enggak. Nanti besok mungkin 3 hari kali aku bakal kasih tahu kalian progresku gimana setelah divaksin COVID yang tipe AstraZeneca. Dan ini ya, bentar ya, aku mau coba kasih tahu kalian deh. Itu guys, kelihatan ya, ada kayak kecil merah itu yang di sebelah tai lalatku itu, yaitu bekasnya suntik tadi. Ini masih kelihatan banget sih merahnya, kayak masih seger banget gitu loh warnanya. Oke. Jadi ditunggu aja updateanku, dan aku sekarang harus istirahat di rumah. Tidak boleh keluar-keluar ya guys, meskipun kalian sudah vaksin kan harus tetap menjaga diri dulu. Hai guys, jadi ini hari kedua setelah vaksin. Aduh, aku baru bisa ngasih kalian updateannya malam ini karena gila sih guys, kemarin itu jam berapa ya, sekitar jam 3-an tuh badan aku menggigil banget, menggigil semegigilnya, terus pusing, sakit kepala parah. Terus akhirnya yaudah aku minumin Panadol kan. Nah terus paginya itu untuk demamnya udah habis, tinggal sakit kepalanya. Terus aku sakit kepala, ini udah mendingan sih, udah agak hilang sakit kepalanya. Tapi perut itu rasanya gak enak sih guys, kayak enek gitu. Kayak makan tapi enek gitu. Terus kalau makan tuh rasanya tuh makanannya tuh kayak pahit gitu, gak enak banget. Tapi
overall ini lebih mending daripada yang kemarin. Jadi itu aja updateanku untuk hari kedua ini. Semoga besok hari ketiga udah mendingan guys. Bye. Hai guys, jadi ini hari ketiga setelah vaksin tanggal 10 April kemarin. Ya, ini jauh lebih baik guys, jauh lebih baik keadaannya daripada hari ke-1 dan hari kedua. Karena hari ini pusing, sakit kepala ini udah menghilang guys. Cuman ya masih, kalau diginiin tuh kepalanya masih ya ada kayak kerasa-kerasa dikit, cuman nggak yang separah dan sesakit yang hari ke-1 sama hari kedua. Terus perut itu masih agak-agak nek-nek sedikit gitu. Nek tuh apa ya? Maksudnya kayak ya apa ya? Kayak ada agak penuh-penuh gitu loh, kayak full gitu perutnya. Terus mulut ini masih kerasa pahit guys, masih belum hilang sepenuhnya rasa pahitnya gitu. Dan ya tapi ini jauh lebih bagus dan lebih baik daripada hari pertama dan hari kedua. Dan ya udah, jadi aku senang deh. Hai guys, jadi ini hari ketiga dari aku setelah vaksin AstraZeneca dan tanggal 10 April. Dan bisa kalian lihat kan perbedaannya sekarang gimana. Karena perbedaannya ini jauh banget guys. Karena di hari ketiga ini anggapannya ya aku udah sembuh sih. Udah 98% udah fit. Sisa-sisa 2%-nya tuh ya masih linu guys, bekas suntikannya ini. Terus ya kepala masih bagian-bagian rada berat dikit gitu, tapi udah nggak apa-apa, cuma sisa 2% doang. Jadi anggapannya aku udah fit, udah pulih seperti semula. Dan menurut aku, kesimpulanku terhadap vaksin AstraZeneca ini, vaksin ini tuh nggak semenakutkan yang ada di berita, yang ada di TV, yang katanya ada pembekuan otak lah, pembekuan pembuluh darah lah, apa itu ya, pokoknya yang serem-serem itu kalian nggak usah takut. Sementara ini di Indonesia ini belum ada kejadian kayak gitu. Dan sementara ini aku satu rumah ini vaksinnya AstraZeneca semua guys. Jadi sampai oma-omaku juga yang di rumah ini itu juga vaksinnya AstraZeneca. Umurnya udah 78 tahun kalau nggak salah, itu sudah hampir 80 tahun dan dia fine-fine aja guys. Katanya kalau menurut yang aku pantau itu, kalau omaku itu cuman sama sih gejalanya. Jadi hari pertama menggigil, demam gitu, tapi hari selanjutnya udah mendingan. Dan mungkin kalau untuk oma-oma masa penyembuhannya itu 5 hari. Jadi kalau untuk omaku untuk bener-bener pulih fit itu butuh waktu 5 hari. Tapi itu nggak apa-apa, jadi nggak seburuk itu. Masa kalian kalah sama yang oma-oma umur 80 umur hampir 80 tahun ini? Kalian kan masih bisa lah. Dan menurut pendapat aku juga, kalau kalian sebelum vaksin, kalian harus beli obat yang kalian harus siapkan itu. Yang pertama, Panadol. Aku bingung sih, Panadol merah atau biru ya. Soalnya kok orang-orang pakai Panadol warna merah. Cuman kalau aku cek di apotek tuh, kalau Panadol biru itu yang lebih ke demam, nyeri, pegel gitu. Jadi aku belinya yang biru guys. Jadi aku pakai Panadol yang biru. Terus aku beli minyak kayu putih yang jelas. Terus jangan lupa beli tolak angin. Tolak angin yang pegelino kalian beli. Terus tolak angin yang biasa itu yang kuning, yang kembung, yang pusing, mual itu kalian beli itu. Terus mungkin kalau kalian mau nambah energi itu kalian juga bisa beli saripati ayam. Sudah sih guys, sisanya udah. Jadi kalau kalian sudah punya itu udah oke. Oh ya, sama satu yang aku nggak kebeli, yang aku lupa banget beli ya, karena aku nggak nyangka ini bakal terjadi, adalah permen guys. Kalian belilah permen, permen kalau bisa sih permen manis ya. Soalnya habis vaksin itu mulutku tuh kerasa pahit guys, gak enak banget. Kayak ya orang sakit gitu loh, pahitnya kayak orang sakit itu gak enak banget. Jadi itu aku menyesal aku tidak beli permen. Jadi kalau misalnya aku beli permen, aku tuh pingin beli yang permen Yupi yang bentuk love itu loh, yang warna pink itu kan enak gitu guys, manis gitu, biar mulut tuh tidak pahit. Jadi itu yang aku nggak beli. Jadi kalau kalian mau vaksin, beli yang itu guys.
Dan ya udah sih, itu aja dari aku sih. Jadi menurut aku, kalian jangan takut guys. Kalian selagi ada kesempatan vaksin, kalian harus vaksin. Karena kita kan juga masih nggak tahu ya, vaksin untuk pastinya tuh bakal cover orang di Indonesia ini berapa lama. Jadi ketika kalian ada kesempatan vaksin, kalian vaksin aja. Karena itu bisa mengamankan kalian dari virus COVID ini. Itu penting banget. Oke, jadi itu aja kisah nyataku setelah vaksin COVID AstraZeneca. Dan menurut aku, it's fine guys. Jadi jangan takut, oke guys? Oke, jadi itu aja vlogku untuk vaksin COVID-19 yang suntikan pertama. Nanti suntikan kedua aku mungkin buat lagi vlognya. Dan ya, itu aja. And see you guys on my next vlog. Bye-bye guys.